Saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional merupakan tahap awal evolusi akuntansi yang menekankan tanggung jawab setiap unit dalam mengumpulkan, membuat, dan melaporkan biaya. Sistem ini masih dilakukan secara manual dan berfungsi untuk mengontrol anggaran, menilai kinerja manajer, serta memotivasi mereka agar bekerja lebih baik. Peran manajer ditetapkan sesuai sasaran perusahaan dengan dukungan sumber daya, sehingga akuntansi pertanggungjawaban membantu dalam penyusunan anggaran sekaligus mengukur pemanfaatan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang mengumpulkan dan melaporkan biaya serta pendapatan berdasarkan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan antara anggaran dan realisasi. Teori ini menekankan bahwa manajer bertanggung jawab atas kinerja bawahannya, sehingga laporan keuangan menjadi alat untuk menilai, memotivasi, dan memperbaiki kinerja di setiap pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang sesuai dengan cara perusahaan mengatur fungsi organisasinya. Struktur organisasi dapat disusun berdasarkan fungsi, produk, atau lokasi. Untuk penjelasan pendekatan fungsional adalah fungsi utama perusahaan seperti produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan, dengan pengendalian biasanya terpusat pada tingkat direktur. Contohnya karyawan produksi melapor langsung ke direktur produksi dari level operasional terendah. Yang kedua yaitu penjelasan tentang pendekatan produk. Pendekatan produk memusatkan tanggung jawab pada produk atau kelompok produk tertentu. Keunggulannya adalah koordinasi lebih efektif terhadap semua aktivitas yang terkait dengan produk tersebut, karena tanggung jawab fungsional disatukan menurut produk. Yang ketiga yaitu penjelasan geografis atau regional. Ini adalah mengelompokkan aktivitas berdasarkan wilayah. Dalam pendekatan ini, manajer wilayah bertanggung jawab atas semua fungsi dan produk di daerahnya. Keuntungannya adalah koordinasi yang lebih baik dalam setiap wilayah operasional. Pandangan tradisional menekankan bahwa agar akuntansi pertanggungjawaban berjalan efektif, perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang memungkinkan adanya pengendalian operasional. Tanpa struktur yang mendukung, sistem akuntansi pertanggungjawaban tidak akan berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Mulyadi dalam Steffi tahun 2014, manajer memerlukan informasi keuangan internal untuk membantu mereka mengambil keputusan yang berkaitan dengan bagian perusahaan yang mereka kelola. Berbeda dengan pihak luar yang membutuhkan informasi untuk menilai perusahaan secara keseluruhan, manajer membutuhkan informasi biaya, pendapatan, dan aset yang berada di bawah tanggung jawabnya sendiri. Informasi akuntansi pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis kinerja setiap manajer, memotivasi pelaksanaan rencana sesuai anggaran, dan menilai efektivitas pengelolaan di tiap pusat pertanggungjawaban. Dengan adanya informasi ini, manajer bisa melihat apakah kinerja dan hasil yang dicapai sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jadi, informasi ini bukan hanya sebagai alat pelaporan, tapi juga alat pengendalian dan motivasi kinerja. Lalu, ada bagian menetapkan pertanggungjawaban. Setelah struktur organisasi ditetapkan, langkah penting berikutnya adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap fungsi atau bagian. Menurut Mulyadi dalam Steffi 2014, pembagian tanggung jawab ini penting karena bisa mendorong rasa memiliki, meningkatkan kompetensi, dan memberi pengaruh positif terhadap kinerja. Namun, dalam praktiknya, pembagian tanggung jawab seringkali tidak mudah karena adanya ketergantungan antar bagian organisasi dan keterbatasan wewenang serta sumber daya. Oleh karena itu, struktur pertanggungjawaban akan efektif jika setiap individu memiliki peran yang jelas dalam rantai komando. Dengan begitu, setiap manajer tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya dan kepada siapa mereka harus melapor. Yang keenam, ada perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Konsep ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada anggaran pertanggungjawaban. Anggaran disusun untuk menetapkan target biaya dan pendapatan di setiap segmen. Hanya biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat biaya yang dimasukkan ke dalam anggaran. Penyusunannya dilakukan secara bottom up, yaitu dimulai dari tingkat bawah agar lebih realistis dan partisipatif. Yang kedua ada akumulasi data.
Setelah anggaran disusun, data biaya dan pendapatan aktual dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan jaringan pertanggungjawaban. Tujuannya agar mudah dibandingkan dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir ada pelaporan pertanggungjawaban. Tahap terakhir adalah pelaporan, yaitu pembuatan laporan berkala yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja, mengontrol biaya, dan menilai kinerja manajer. Pelaporan ini menjadi bagian penting dari akuntansi keperilakuan karena tidak hanya menilai angka, tapi juga memperhatikan unsur manusia dalam pengelolaan organisasi. Penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Pandangan tradisional akuntansi pertanggungjawaban berpendapat bahwa orang yang berwenang mengendalikan tindakan harus bertanggung jawab atas biaya yang timbul sebagai hasil dari tindakan tersebut. Laporan pertanggungjawaban harus mengelompokkan biaya berdasarkan aktivitas dan keterkendalian. Setiap biaya komponen terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama, harga per unit, dan yang kedua, kuantitas unsur yang digunakan. Tanggung jawab terhadap biaya overhead. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, biaya hanya boleh dialokasikan jika manajer departemen penerima alokasi memiliki kemampuan untuk mengontrol alokasi biaya overhead. Terdapat langkah-langkah untuk menghitung tarif overhead pabrik sebelum perhitungan tarif penagihan jasa, yaitu yang pertama, mengestimasi atau menganggarkan biaya yang dapat ditelusur langsung ke departemen jasa. Yang kedua, mengalokasikan anggaran biaya bersama ke setiap departemen. Yang ketiga, mengalokasikan anggaran biaya departemen jasa ke departemen lain. Yang keempat, menghitung tarif penagihan dengan cara membagi jumlah estimasi biaya departemen jasa dengan jumlah perkiraan jam jasa yang akan diberikan pada masa mendatang. Laporan pertanggungjawaban. Menurut perspektif konvensional, laporan pertanggungjawaban memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal dengan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manajer pusat pertanggungjawaban dan atasannya. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat membantu manajer pusat pertanggungjawaban menemukan inefisiensi sehingga mereka dapat mengelola biaya dengan lebih efisien. Oke, selanjutnya analisis penyimpangan dan anggaran. Pengendalian biaya adalah tujuan utama akuntansi pertanggungjawaban. Ini dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang direncanakan. Anggaran didasarkan pada asumsi kondisi dan hasil yang direncanakan. Anggaran statis atau fleksibel dapat digunakan oleh bisnis. Dalam hal ini, anggaran statis dan biaya sebenarnya dapat dibandingkan dengan tepat untuk tujuan pengendalian jika aktivitas bisnis dapat diestimasi secara akurat. Sayangnya, situasi tidak dapat diantisipasi sepenuhnya. Perbandingan hasil nyata dengan anggaran statis akan menyesatkan jika volume sesungguhnya berbeda dari yang direncanakan. Nah, selanjutnya sebagai contoh, Departemen Perakitan PT Panaroma menganggarkan overhead sebesar 10 juta untuk memproduksi 1000 unit produk. Tetapi yang diproduksi hanya 1100 unit dan overhead sebenarnya sebesar 10.500.000. Nah, menurut perbandingan biaya overhead sebenarnya dan yang dianggarkan, biaya sebenarnya lebih besar, yaitu sebesar 500.000 dari yang dianggarkan. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa produksi sebenarnya melebihi jumlah 100 unit yang direncanakan. Oleh karena itu, karena overhead dianggarkan dan sebenarnya terdiri dari komponen tetap dan variabel, tidak jelas apakah perbedaan sebesar 500.000 adalah hasil dari penggunaan sumber daya perusahaan. Anggaran fleksibel mengukur berapa banyak biaya yang seharusnya dilakukan dalam kondisi tertentu dan disesuaikan dengan volume sesungguhnya. Salah satu cara untuk mengetahui efisiensi biaya adalah dengan membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan pada volume sesungguhnya. Nah, terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah akuntansi pertanggungjawaban sistem yang menilai kinerja setiap bagian organisasi berdasarkan tanggung jawabnya.
Sistem ini membantu manajemen dalam mengendalikan biaya, mengevaluasi efisiensi kerja, serta membandingkan realisasi dengan anggaran. Dengan demikian, akuntansi pertanggungjawaban menjadi alat penting untuk pengawasan, penilaian kinerja, dan peningkatan efektivitas organisasi.